Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas bersama sejumlah menteri di Hambalang telah memberikan arahan untuk mempertahankan dan memperkuat industri tekstil nasional. Ya, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan kepada jajaran kabinet untuk mempertahankan industri tekstil nasional. Bahkan pemerintah akan membentuk pendanaan untuk insentif sektor tekstil yang berpotensi menjadi 5 pemain besar dunia. Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas bersama sejumlah menteri di Hambalang telah memberikan arahan untuk mempertahankan dan memperkuat industri tekstil nasional. Sebab industri tekstil yang menjadi salah satu industri dengan serapan tenaga kerja terbanyak, dinilai paling terbuka dan rentan terhadap dampak perang tarif global, termasuk tarif resiprokal Amerika Serikat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, Presiden Prabowo meminta untuk dibuatkan langkah khusus terhadap industri tekstil di mana Kemenko Perekonomian sudah melakukan studi yang hasilnya menyebutkan Indonesia berpotensi menjadi 5 pemain besar tekstil dunia yang didasari dari segi pertumbuhan. Menteri Airlangga menambahkan Presiden Prabowo juga telah menyetujui usulan tahap awal pembentukan pendanaan untuk insentif sektor tekstil guna melengkapi value chain industri tekstil dengan kebutuhan pendanaan sekitar 6 miliar dolar Amerika. Kemudian Presiden juga menyetujui rencana untuk merebuild BUMN atau Danantara yang secara khusus akan menangani sektor tekstil. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, strategi pemerintah menjadikan industri tekstil 5 besar dunia, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Retma Gita Wirawasta, Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSIFI), kemudian ada Bu Esther Sriastuti, Direktur Eksekutif Indef. Langsung saja kita sapa ini. Halo, Pak Retma, apa kabar? Baik. Terima kasih Mas Pras. Salam sehat Mas Pras. Salam sehat juga, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Bu Esther, apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik, terima kasih Mas Pras. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan Bu Esther. Menarik, di awal tahun tadi sudah disampaikan ada angin segar nampaknya untuk bisa mempertahankan sekaligus menyelamatkan industri tekstil nasional ini. Pak Retma, selaku pelaku usaha dari TPT sendiri, bagaimana Anda melihat langkah pemerintah yang sudah memberikan concern cukup kuat untuk mempertahankan industri tekstil nasional menjadi angin segar yang memang dinanti-nantikan atau bagaimana ini? Ya, pertama-tama kami sangat berterima kasih Pak Presiden sudah menyatakan komitmennya atau melaksanakan komitmennya untuk menyelamatkan industri ini dan mempertahankan industri ini gitu ya. Dengan adanya concern ini tentu menjadi angin segar buat kami para pelaku industri dari hulu sampai hilir. Yang kemarin kelihatannya agak loyo gitu ya, tapi dengan adanya statement Pak Presiden, langkah dari Pak Presiden ini itu menjadi penyemangat tambahan lagi. Ini bahwa kita tekstil ke depan masih akan terus diperhatikan oleh pemerintah. Baik, tapi melihat kansnya sendiri dari sisi tantangan di tahun 2026, Anda melihat apakah masih sama dengan tahun 2025 lalu atau tadi dengan adanya dukungan dari pemerintah ini akan lebih ringan untuk bisa merajut asa lagi begitu nih, Pak Retma? Tantangannya masih sama gitu ya dengan 2025 gitu ya, seperti kondisi globalnya masih sama gitu. Terus tentu tekanan dengan kondisi global seperti ini, tekanan ke pasar domestik juga masih sama. Tapi kalau kita punya tenaga yang lebih, artinya kita bisa melawan lebih baik gitu ya dengan adanya program yang kami harap ini bisa dilaksanakan sesegera mungkin gitu. Oke, itu dia harapan dari pelaku usaha. Lantas Bu Esther, Anda melihat bagaimana dengan tadi arahan yang sudah disampaikan Presiden begitu untuk bisa mempertahankan industri tekstil? Mengingat ini kan adalah industri padat karya yang menyerap banyak tenaga kerja. Kemudian kemarin banyak yang berguguran di sepanjang tahun 2024-2025. Anda melihat ini menjadi langkah yang sudah tepat dan strategis tidak Bu Esther untuk mempertahankan industri tekstil nasional kita begitu? Ya, baik, terima kasih Mas Pras pertanyaannya. Jadi kalau menurut saya kita apresiasi ya apa yang sudah menjadi komitmen dari Presiden bahwa untuk ada komitmen dari pemerintah untuk menyelamatkan industri tekstil, which is adalah industri padat karya ya, labor intensif. Namun ya saya menggarisbawahi bahwa
tidak hanya industri tekstil ya, tetapi juga industri-industri yang lainnya. Kalau Oke. dilihat dari Indonesia, ini kontribusi terbesar tuh elektronik ya, tekstil gitu. Nah, tentunya akan sangat disayangkan gitu Mas Pras, karena Mhm. industri tekstil ini kan tahun 90-an itu menjadi apa industri yang sangat gemilang gitu. Iya. Nah, pada saat tahun-tahun 2-3 tahun terakhir ya, itu, agak terpuruk, malah, terjadi deindustrialisasi yang menyebabkan layoff tenaga kerja yang besar-besaran, itu. Makanya saya mengapresiasi ya langkah dari, presiden untuk bisa menyelamatkan industri tekstil. Baik, nah kalau kita bicara mengenai adanya pembentukan pendanaan untuk, tadi insentif sektor tekstil sendiri nih, Bu Esther, lantas bagaimana kaitannya dengan melengkapi value chain dari industri tekstil sendiri? Anda melihat ini sejauh mana sih kalau kita lihat, mungkin value chain dari industri tekstil sendiri, kemudian bagaimana dengan, jalur dari sisi produksinya, kemudian pendistribusiannya, sampai dengan marketnya sendiri begitu di dalam negeri? Ya, nanti mungkin Pak Retno Iya, akan bisa melengkapi lebih detail ya. iya. Jadi kalau kita lihat petanya Mas Pras, Mhm. ekosistem industri tekstil ini memang belum terbentuk seutuhnya di Indonesia gitu. Oke, Tahun iya. 90-an sampai sekarang gitu ya, industri tekstil ini bahan bakunya ya sebagian besar juga dari bahan baku asing ya. Jadi kalau kita melihat, apa, keluhan dari para pengusaha juga bahwa mereka itu, apa, kalau impor bahan baku itu mahal ya. Nah, tetapi kalau impor, bahan apa, produk jadi itu jauh lebih murah. Nah, ini yang membuat, matinya atau mungkin, redupnya ya, bukan mati ya, Iya. redupnya industri tekstil di Indonesia. Karena, Mmm. dengan impor bahan baku dengan harga yang mahal, berarti kan harga produk, tekstil di Indonesia, biaya produksinya akan lebih mahal. Nah, kalau biaya produksinya mahal, maka harga produk tekstil di Indonesia kalau dilempar di pasar global tidak kompetitif. Nah, ini sebenarnya strategi dari negara pesaing juga gitu loh. Jadi Oke. kalau ingin melengkapi value chain ya dari hulu sampai hilir, kalau bisa lebih banyak produk, atau bahan baku sampai dengan produk jadi ini bisa diproduksi semuanya di Indonesia gitu. Baik, berarti memang kaitannya dengan ekosistem yang masih belum sempurna, kemudian bahan baku. Nah, Pak Retmap, seperti apa, realitasnya di lapangan begitu, realnya nih? Silakan. Iya, ketika Pak Presiden menyatakan bahwa harus dilengkapi atau melengkapi value chain atau memperkuat value chain. Di situ kami melihat Pak Presiden sudah sangat paham gitu ya Mmm. permasalahan industri ini. Jadi permasalahan industri ini kalau dilihat dari struktur industri tekstil ini kan hilirnya industri petrochemical. Pemerintah sejak lama punya punya program hilirisasi ya. Kalau hilirisasi, kalau di hilirnya nggak bisa menyerap apa yang di hulu hulu dalam hal ini petrokimia produksi kan juga jadi nggak terjadi. Nah, Oke. memang di industri ini secara tadi disampaikan Mbak Esar juga ekosistem ini ada yang bolong-bolong. Kalau Mmm. nggak bolong-bolong banget sih sebetulnya, cuman ada kelemahan-kelemahan di beberapa subsektor ya, baik dari sisi kapasitas ataupun dari sisi performan teknologinya. Jadi saya kira dengan adanya pendanaan ini masing-masing subsektor dari hulu sampai hilir bahkan penghubung ke petrochemicalnya dalam hal ini misalkan asam tereptalat atau ethylene glycol ini bisa bisa juga dibangun dan akan menarik investasi di situ gitu. Jadi dari Oke. hulu sampai hilir betul-betul kuat gitu ya. Nah, ketika value chain dari hulu sampai hilir kuat, saya kira menjadi 5 besar dunia itu bukan hal yang sulit gitu ya. Karena memang selama ini juga kita kan sudah punya bekal yang cukup baik. Yang pertama tenaga kerja ada, market lokal juga besar. Karena kalau kita ngelihat dari semua negara-negara yang besar yang sekarang top 5 industri tekstil itu kan Cina. Cina negaranya besar, konsumsinya besar,
penduduknya besar, tenaga kerja juga melimpah. India begitu juga sama. Terus Vietnam sekarang juga hal yang sama. Jadi Indonesia kalau nggak 5 besar sih, saya kira agak kebangetan gitu ya. Apalagi dengan ada bantuan pemerintah sudah sangat memperhatikan seperti ini, saya kira Iya, iya. top 5 dunia itu bisa sangat besar dengan memperhatikan tadi memperbaiki value chain kita dari hulu sampai ke hilirnya begitu. Baik, itu dia. Kalau kita lihat dari sisi kebijakan hulu ke hilir seperti apa, kita bahas nanti di segmen berikutnya. Pak Retma dan juga Ibu Esther, kita akan jeda dulu sebentar ya. Dan pemirsa, kami masih akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Dan berikut ini kami sampaikan data untuk Anda. Kita akan cermati bersama bagaimana tadi strategi pemerintah untuk bisa meningkatkan, menjaga, dan menyelamatkan industri tekstil nasional. Namun demikian ada target juga yang diharapkan dari sisi peningkatan ekspor tekstil kita dalam beberapa tahun ke depan. Dari tahun 2026 diharapkan 10 tahun ke depan ini ada kenaikan yang cukup signifikan ya. Dari tahun 2026 4 miliar dolar Amerika Serikat, diharapkan di tahun 2036 atau 10 tahun ke depan ada 40 miliar dolar Amerika Serikat untuk target peningkatan ekspor tekstil Indonesia. Dan berikutnya kita lihat dari sisi target serapan tenaga kerja. Ini yang diharapkan memang banyak sekali industri-industri yang bisa menyerap tenaga kerja di Indonesia. Salah satunya adalah memang industri TPT. Tahun 2026 4 juta orang, dan diharapkan 10 tahun ke depan ada 6 juta orang begitu ya. Jadi ada penambahan sekitar 2 juta orang dan semoga bisa dipercepat, diperbanyak lagi begitu ya serapan tenaga kerjanya untuk industri tekstil apabila memang tadi fokus concern dari pemerintah sudah mulai mengerucut nih untuk bisa mempertahankan industri tekstil nasional dan bahkan menjadikannya 5 besar pemain tekstil di dunia. Dan kita akan lihat bagaimana dengan PMI manufaktur Indonesia. Ini dia, kita akan cermati seperti apa tren dan pergerakannya di sepanjang tahun 2025 dari bulan Januari maksud saya 51,9 sempat di 53,6 poin, kemudian turun dalam beberapa bulan berikutnya bahkan sudah meninggalkan level ekspansi di bulan April, Mei, Juni, Juli, kemudian Agustus naik lagi begitu menjadi ekspansi 51,5 poin, kemudian September, Oktober, November melonjak sampai dengan 53,3 poin, tapi di bulan Desember ini ada penurunan 51,2 poin meskipun masih berada di level ekspansi ya untuk pergerakan PMI manufaktur Indonesia. Dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Retma Gita Wirawasta, kemudian juga Ibu Esther Sri Astuti. Ya, dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan, ini menarik dari upaya pemerintah untuk bisa meningkatkan industri tekstil begitu dengan mungkin revitalisasi, ada insentif yang diberikan, targetnya juga cukup besar nih Pak Retma. Menurut Anda masih cukup relevan begitu dengan kondisi saat ini atau kita bisa benahi dulu baru bisa mengejar target atau bisa seiring sejalan misalnya? Iya, itu bisa seiring sejalan ya, karena kan kita nggak mulai dari nol ya. Kita sudah punya bekal yang cukup mumpuni gitu ya dari sisi pengalaman, kualitas SDM, terus kualitas masing-masing perusahaan. Karena kita kan pengalaman di tekstil ini kan bukan baru kemarin, sudah lebih dari 40 tahun kita bergelut di industri ini ya, Indonesia secara keseluruhan gitu. Jadi saya kira target ini sih tadi saya juga sempat sampaikan nih, target ini realistis gitu ya, dan karena memang Vietnam juga dalam 10 tahun bisa 10 kali lipat, dan ini kan targetnya baru target tekstil gitu ya, belum kalau kita bicara target garment gitu. Saya kira totally sih harusnya 2036 bisa 100 miliar US dollar, karena biasanya kalau tekstilnya 40%, garmentnya 60%. Artinya target seperti itu, dengan target seperti itu sudah pasti kita menjadi 5 besar dunia, dan itu bukan hal yang sulit, terlebih dengan ada dukungan insentif lebih dari 100 triliun. Saya kira ini harus di-boost ya, harus didorong dengan cepat. Jadi pergerakannya bukan lagi pergerakan untuk mengganti mesin-mesin yang biasa-biasa saja. Jadi saya kira memang harus yang mulai permesinannya, teknologinya mulai ke AI, mulai ke wilayah robotik gitu ya. Jadi ini akan mengakselerasi lebih cepat daripada biasanya begitu.
Oke, ini kalau kita cermati Bu Esther, tadi memang diharapkan tadi revitalisasi permesinan menggunakan teknologi modern, robotik dan lain-lain. Ini nanti takutnya apakah berseberangan tidak sih dengan upaya untuk melakukan penyerapan tenaga kerja? Mengingat ini kan adalah industri padat karya nih. Nah, dari kacamata ekonomi melihatnya bagaimana? Iya, tentunya industri tekstil itu kan ada skala ekonomisnya beda-beda ya. Ya, Dari skala ekonomis yang kecil gitu ya, kemudian menengah dan besar gitu kan. Nah, tentunya untuk apa, labor intensif atau capital intensif itu nanti bisa disesuaikan dengan skala ekonomisnya. oke. Nah, yang pertama, jadi tidak masalah gitu ya. Nah, yang kedua, kalau, kita lihat lagi yang harus kita cermati ya, sebenarnya tantangannya itu tidak hanya dari, apakah dia absorb, employment lebih banyak apa tidak gitu ya. Hmm, Tetapi dari sisi, teknologi tadi sudah dikatakan, oleh Pak Retma, jadi jangan sampai, jauh tertinggal. Terus yang kedua, sekolah-sekolah tekstil yang ada di Indonesia ini harus digerakkan juga gitu. oke, itu Karena dia. jangan sampai, kita kalah dengan desainnya, dari negara lain ya, kemudian, pewarnaan dan seterusnya gitu. Nah, karena jumlah sekolah tekstil yang ada di Indonesia ini masih, jauh ya, lebih sedikit dibandingkan dengan, negara-negara pesaing ya seperti Vietnam, Cina, US, dan Bangladesh, India, dan seterusnya gitu, Mas. Oke. Nah, kalau kita lihat dari value chain-nya tadi seperti yang sampaikan Pak Retma, hulu, midstream, dan hilirnya. Nah, ini kalau kita bisa lihat bottleneck ini bagaimana kalau memang Anda katakan tadi memang perlu disempurnakan ini Bu Esther sehingga tidak mungkin ya mungkin tidak hanya industri tekstil tapi semua industri kan kita harus benahi nih ekosistem. Nah, ini Anda melihatnya di bagian yang mana yang memang perlu kita sinkronkan mungkin sinergikan lebih kuat lagi begitu Bu Esther? Ya, pertama dari sisi bahan baku ya, Hmm, itu harus, paling tidak harus jauh lebih murah gitu kan. oke. Karena, harga bahan baku, kemudian itu akan mempengaruhi ya biaya produksi. Nah, sehingga biaya produksi yang, lebih murah itu akan membuat harga produk Indonesia itu lebih kompetitif. Hmm, Nah, yang kedua kalau kita lihat lagi ya, yang harus fokuskan oleh pemerintah, insentif ini harus tepat sasaran gitu. Karena, saya mendengar sendiri ada beberapa, orang-orang yang dari negara-negara lain ya, saya sebut saja dari misalnya dari Tiongkok gitu. Mereka banyak datang ke Indonesia untuk membuka usaha-usaha kecil gitu ya, levelnya level-level kecil gitu, skala ekonomisnya, kecil. Nah, mereka, sebenarnya jauh lebih murah karena biaya operasionalnya tentu kalau kita compare dengan overhead cost dari biaya industri besar, jauh lebih murah gitu kan. hmm, Nah, sehingga mereka bisa menyasar ya pasar-pasar, domestik yang ada di Indonesia, ini harus harus lebih dicermati. oke. Nah, kemudian yang ketiga kalau kita lihat lagi ya, teknologinya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Retma bahwa teknologi, sekarang kan sudah canggih, robotik dan seterusnya, AI itu juga harus digunakan karena kalau tidak ya kita akan jauh tertinggal dari negara pesaing. Kalau kita lihat di pasar ekspor sendiri, saya sendiri kalau pergi ke Eropa, Ya. itu made in Indonesia itu sudah jarang sekali saya temuin gitu ya di brand-brand Oke. ternama di Iya, iya. Eropa gitu. Gitu Baik, sih, Mas. oke ini tantangannya untuk tidak hanya mengejar pasar domestik tapi juga bisa menembus pasar internasional tadi sehingga bisa menjadi tadi yang diharapkan 5 besar pemain tekstil dunia. Kita akan bahas lebih jauh lagi nanti di segmen berikutnya terkait dengan logistik, kemudian biaya operasional, distribusi dan lain-lain ya. Kita akan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa tetaplah bersama kami.
Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Retma Gita Wirawasta, Ketua Umum Asosiasi Produsen Surat dan Film Indonesia, kemudian Ibu Esther Setiastuti, Direktur Eksekutif Indef. Ya, kalau kita bicara mengenai tadi value chain, industri hulu, midstream dan juga hilir. Nah, kalau dari sisi biaya logistiknya, kemudian bagaimana dengan pendistribusiannya, karena kan katanya itu high cost ekonomi juga nih. Nah, Pak Retma, Anda melihat itu menjadi tantangan tersendiri atau bagaimana? Di samping ya kita belum ngebahas nih serbuan produk-produk tekstil dari luar negeri juga nih yang masih gencar. Silakan Pak. Biaya logistik kita paling mahal gitu ya. Jadi sebetulnya memang dari sisi kita kan udah given ya lokasi kita kalau dari pasar dunia gitu ya, itu dibanding negara-negara produsen lain kita paling jauh, ke Amerika kita paling jauh, ke Uni Eropa kita paling jauh, dan sangat disayangkan di situ juga biaya logistik kita juga mahal. Jadi memang kalau kita hitung jarak kita udah pasti paling mahal. Tapi ditambah lagi dengan yang kami anggap inefisiensi gitu ya. Misalkan harga handling charge di pelabuhan kita ya lebih mahal dibanding pelabuhan-pelabuhan lain gitu ya. Terus transportasi darat kita juga lebih mahal dibandingkan transportasi darat di negara-negara pesaing. Itu juga PR lain gitu ya. Tapi saya kira memang secara berbarengan itu pun kan bukan hanya masalah dari sektor tekstil gitu, itu dari permasalahan untuk semua sektor manufaktur, dan saya kira pemerintah juga kami harap ada concern di situ untuk segera dibenahi gitu. Oke, jadi bisa paralel ya Pak Retma ya, selain revitalisasi industri tekstilnya sendiri, tapi infrastruktur pendukungnya juga dibenahi ya, tadi dengan biaya yang mungkin tidak bisa menguras kocek produksi lagi dan juga konsumen. Nah, kalau kita bicara mengenai peta jalan, Bu Esther, ini perlu nggak sih kita rapikan lagi begitu bagaimana roadmap untuk industri tekstil nasional ini, sehingga ya akan menjadi panduan yang lebih jelas, mengingat target 10 tahun ke depan tadi dari sisi nilai ekspor, serapan tenaga kerja juga kan tinggi juga ini. Silakan Ibu. Iya, kalau menurut saya perlu ya kita benahi ya dari yang tadi ya, pasal-pasalnya itu kan tidak hanya bicara value chain yang ada di industri tekstil, tetapi bicara tentang ekosistem. Seperti tadi sudah disampaikan Pak Retma bahwa industri tekstil ini tidak hanya tentang industri tekstil itu sendiri, tetapi ada supporting industri ya yang selalu berpengaruh pada performa dari industri tekstil. Contohnya misalnya biaya logistik gitu ya. Nah, bagaimana membuat biaya logistik ini lebih murah? Nah, makanya insentif itu tidak hanya diberikan pada industri tekstil sendiri dalam value chain itu, tetapi juga supporting industrinya. Misalnya katakanlah yang dilakukan Cina adalah mereka memberikan insentif ya, saya yakin subsidi ya, biaya logistik transportasi kepada semua produk Cina yang diekspor ke negara lain ya, untuk produk-produk tertentu misalnya. Nah, itu kita juga bisa meniru gitu. Sebenarnya kalau bicara insentif itu sebenarnya kita bisa meniru. Itu kan sebenarnya hidden cost ya. Daripada kita memaksa misalnya industri tekstil kita itu harganya ditekan lebih murah gitu, itu bisa kena dumping. Tapi kalau kita berinsentif subsidi pada biaya logistik, transportasi, terus ada connecting yang membuat transportasi itu lebih murah, itu kan menjadi hidden subsidi gitu, dan itu bukan dumping gitu. Iya. Baik. Nah, lantas strategi untuk bisa mengejar ataupun ya membuat industri tekstil nasional kita bisa terwujud menjadi 5 besar dunia ini, Pak Retma, bagaimana? Kesiapan dari SDM, kapasitas produksi, market di dalam negeri juga bagaimana? Apakah perlu ada safeguard baru kah atau bagaimana nih? Iya, memang ini insentif ini nggak bisa berdiri sendiri ya. Kalau kita bicara misalkan kita kan pernah ada program rekonstruksi permesinan, itu dari 2007 sampai 2016 gitu ya. Tapi karena memang dia hanya berdiri sendiri, tidak simultan dengan kebijakan perdagangan misalnya ya. Ini kan juga jadi kurang
kurang mengena gitu ya. Makanya sampai sekarang kita ya ekspornya cuma segitu-gitu aja. Industri tekstil juga banyak yang malah deindustrialisasi. Jadi saya kira insentif ini harus dibarengi juga dengan kebijakan-kebijakan perdagangan gitu ya. Nah, terus juga dari sisi tren dunia ini juga perlu dibaca gitu, karena tren dunia sekarang kan mengarahnya sudah pada wilayah green industry gitu ya, sustainability. Jadi saya kira insentifnya juga harus didorong ke arah sana. Terus juga tadi untuk terkait dengan inovasi produk gitu ya, produk-produk yang bisa diterima market. Nah, ini kita juga kan punya kelemahan di situ. Jadi itu Ya. insentif juga didorong ke arah riset and development, di mana sumber daya manusia yang bukan hanya di low management, bukan hanya di tingkat operator, tapi yang kita perlu di tingkat profesionalnya. Nah, maka sekolah-sekolah tadi disampaikan Mbak Esther juga itu perlu ditingkatkan gitu ya. Tapi Ya, terkait dengan hal ini, saya kira kita kan perlu cepat gitu ya. Kita kan perlu cepat. Saya kira pemerintah kemarin sih kita sudah discuss banyak gitu ya dengan Kementerian Perekonomian gitu ya, dengan DEN terkait dengan tadi roadmap. Saya kira saat ini sedang disusun dan mungkin sudah tahap finalisasi. Makanya Pak Presiden begitu melihat, saya yakin Pak Presiden menerima laporan baik dari Kemenko maupun dari Dewan Ekonomi Nasional gitu terkait dengan rencana tekstil ke depan seperti apa dalam hal ini roadmapnya, maka diputuskan untuk dikasihkan insentif ya sekitar 100 triliun. Jadi saya kira kita tinggal ikuti itu, karena itu sudah dibicarakan antara pemerintah dengan kami, dengan pelaku usaha. Oke, 5 besar pemain tekstil dunia, Bu Esther. Lantas sejauh mana nanti kontribusinya terhadap perekonomian nasional? Mengingatkan target tahun ini 5,4%, meskipun Pak Purbaya berharap bisa menyentuh 6% ini. Silakan Ibu, singkat saja. Ya, kalau menurut saya ini sudah betul ya, bahwa insentif atau belanja pemerintah itu tidak hanya dari sisi mendorong konsumsi, tetapi juga ke arah ekspor gitu ya, dan investasi tentunya. Baik. Nah, sehingga kalau menurut saya ini yang harus dilakukan adalah percepatan ya, bagaimana mengakselerasi ya, bahwa insentif ini bisa mempercepat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Itu saja sih, Mas. Baik, itu dia akselerasi untuk bisa mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Semoga tadi diharapkan sinkronisasi kebijakan yang kaitannya dengan hulu, kemudian ke hilirnya, dan juga sektor-sektor pendukung lainnya bisa sejalan begitu ya, sehingga benar-benar dirasakannya secara maksimal begitu insentif yang diberikan oleh pemerintah terhadap industri tekstil nasional kita. Baik, Pak Redma, Ibu Esther, terima kasih banyak atas informasi update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat. Sampai berjumpa kembali. Terima kasih Bu Esther. Selalu. Terima kasih Pak Terima Redma. kasih. Sama-sama.